Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, syukurillah di kesempatan yang baik ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa berjumpa dalam acara yang baik, program tahunan perguruan tinggi yang kita cintai, STIU ini, yang selalu mempersembahkan rekaman-rekaman pendek yang disebarluaskan. Mudah-mudahan ini akan membawa kemanfaatan untuk umat. Saudara-saudaraku semuanya yang semoga dirahmati Allah SWT, tema yang dimintakan untuk disampaikan adalah keutamaan sholat sunnah. Berbicara tentang keutamaan sholat sunnah, ini sangat amat penting. Karena di belakangnya banyak manfaat-manfaat yang sangat amat besar untuk kita semuanya. Pertama, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sholat sunnah memiliki keutamaan penambal, penyempurna sholat wajib manakala ada kekurangan yang ada. Dalam sebuah riwayat yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihi almar'u as-shalah. Jadi perbuatan pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah SWT adalah sholatnya. Kemudian itu Allah SWT dalam hadis qudsi ini berfirmanlah kepada malaikatnya, unduru li sholati ala abdi atammaha wa anqasaha. Lihatlah wahai para malaikatku, sholatnya hamba-hambaku, sempurnanya dan yang kurangnya. Lihat semuanya. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sholatnya itu sempurna, maka tulislah dengan sempurna. Tapi kalau ternyata sholatnya itu ada yang kurang, tidak sempurna, sholat wajibnya ada yang kurang sempurna, maka kata firman Allah, lihatlah kepada sholat sunnahnya. Lihat itu sholat sunnah hambaku. Maka dengan sholat sunnah itulah yukammilu biha faraidahu. Maka dengan sholat sunnah itulah yang akan bisa menutup kekurangan sholat wajib. Nah, inilah di antara keutamaan sholat sunnah. Jadi bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Dan kita sebagai hamba Allah SWT tentu semaksimal mungkin untuk bisa menyempurnakan sholat. Tetapi godaan, rintangan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita kadang-kadang memalingkan konsentrasi kita dalam sholat. Setan selalu datang untuk berbisik, untuk mengganggu kekhusyukan sholat kita. Maka Allah SWT yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan caranya tersendiri agar supaya sholat sunnah kita itu bisa tersempurnakan dengan sholat wajib. Sholat wajib kita yang kurang sempurna bisa tersempurnakan dengan sholat sunnah. Maka karena itu perbanyaklah sholat sunnah yang muqayyadah, sholat sunnah yang mutlaqah, sholat sunnah yang rawatib. Perbanyak itu sebagai penyempurna sholat wajib kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah SWT,
Sholat sunnah itu bisa menghadirkan kecintaan Allah SWT kepada hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT pun berfirman, La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa kuntu basarahu allati yubsiru biha wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha atau kama qala. Ayyuhal ikhwah, ini keutamaan yang kedua, bisa menghadirkan kecintaan Allah. La yazalu abdi, tidak henti-hentinya firman Allah dalam hadis yang qudsi, hambaku itu yataqarrab, mendekatkan dirinya ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sehingga saya cinta kepadanya. Cintaan Allah SWT sangat amat penting, kita butuhkan. Karena kalau Allah SWT sudah cinta kepada kita, maka seluruh manusia-manusia yang ada di sekitar kita, itu pun juga akan mencintai kita. Makhluk-makhluk yang di langit, itu pun juga akan mencintai kita. Karena Allah SWT itu berkata kepada para malaikatnya, di saat sudah cinta kepada hambanya, berkata kepada para malaikatnya, aku telah mencintai fulan, maka cintailah fulan itu. Kemudian malaikat itu berkata kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, berbisik kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah si fulan itu. Makanya dalam penutup hadis, kataballahu lahul qabul, maka orang ini posisinya dimanapun saja itu diterima. Jadi kalaulah misalnya dia di tengah-tengah pekerjaannya, akan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalaulah di tengah-tengah keluarganya, maka dia dicintai oleh seluruh anggota keluarga, karena dia sudah mendapatkan cinta dari Allah SWT. Dan kalau Allah sudah memberikan cinta, maka Allah akan memberikan keramat-keramatnya kepada hambanya. Makanya penutup hadis tadi itu, maka sayalah penglihatannya di saat hambaku melihat. Ini maksudnya bukan seperti ajaran Siti Jenar Manunggaling Gusti, bukan. Tetapi ini maksudnya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada hambanya. Di saat dia melihat, maka Allah akan membantu penglihatannya. Maka tidak salah kalau nanti memprediksi dengan penglihatannya, memprediksi dengan pendengarannya, melangkahkan kakinya, seluruhnya akan sampai kepada sasarannya karena sudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang kedua. Ada keutamaan yang sangat penting lagi, dan ini yang sangat amat kita butuhkan sesuai dengan beratnya beban, beratnya amanah yang diembankan di atas pundak kita. Jadi ternyata sholat sunnah itu bisa memperkuat ruhiyah kita, rohani kita, spiritual kita itu akan kuat ketika kita memperkuat ibadah-ibadah sunnah. Di antara ibadah sunnah adalah ibadah sholat sunnah itu sendiri. Kalau kita renungkan, kenapa Rasulullah SAW memiliki militansi dalam berdakwahnya? Kenapa Rasulullah memiliki ketegaran dalam berdakwahnya meskipun rintangan-rintangan besar? Kenapa Rasulullah SAW mampu melakukan tugas-tugas besarnya? Jawabannya karena Rasulullah dibekali oleh Allah SWT dengan ibadah sunnah. Allah berfirman, di saat berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Inna, sesungguhnya kami, sanulki akan menurunkan alaika atasmu Muhammad, qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ini adalah Al-Quranul Karim, berat untuk diamalkan, berat untuk disampaikan, tapi Rasulullah mampu melakukan itu semuanya.
karena telah dibekali oleh Allah di awal surat Al-Muzammil ini. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi diawali dengan bangun wahai Muhammad di malam hari untuk melakukan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail adalah merupakan salah satu daripada salat sunnah. Ini ternyata mampu menghadirkan kekuatan spiritual Rasulullah sehingga Rasulullah mampu melakukan tugas-tugas besarnya. Maka karena itu kita lihat lagi pada ayat berikutnya, pada surat yang sama Allah berfirman, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu Muhammad di siang hari punya banyak urusan. Jadi Rasulullah di siang hari punya banyak urusannya sangat amat banyak. Urusan dakwahnya, urusan tarbiyahnya, urusan keluarganya, urusan sosialnya, sangat amat banyak. Dan Rasulullah mampu melakukan banyak urusan, ternyata diawali dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah SWT berfirman, inna nasyi'atal laili ya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu malam, baik itu dibaca di dalam sholat maupun dibaca di luar sholat, itu akan lebih khusyuk dibaca dan lebih membekas di hati. Sehingga setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya kamu di siang hari punya banyak urusan. Makanya surat Al-Muzammil itu sangat beririsan kuat dengan surat Al-Mudaththir. Kalau surat Al-Mudaththir itu berbicara tentang qiyamun nahar. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ini berbicara tentang kerja-kerja dakwah di siang hari untuk memberikan peringatan. Tapi kalau Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangun di malam hari. Jadi qiyamul lail ini sebagai bekal untuk bisa melakukan qiyamun nahar. Itulah Rasulullah khususnya di 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Seperti kita yang sekarang ini berada di dalam bulan Ramadan dan sebentar lagi kita memasuki Ashrul Awakhir. Itulah dulu Rasulullah SAW mengoptimalkan ibadahnya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya, sehingga Rasulullah mengkonsentrasikan 10 awakhir ini dengan i'tikaf, sholat, baca Al-Quran. Itulah Rasulullah SAW memiliki ketegaran di saat Ramadan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan Rasulullah bersama umat Islam, tetapi sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah telah berbekal dengan bekal ruqyah sehingga memiliki energi yang kuat untuk bisa eksis melakukan kebaikan, bisa eksis untuk memberikan kontribusi kebaikan. Itulah mungkin di antara sekelumit daripada keutamaan sholat sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan para pemirsa semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita dijadikan sebagai ahlul jannah yang masuk ke dalam surganya Allah melalui babur royan, dan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah SWT dari azab neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.